Humaini Hadira. Maisara Hadira. Alam. Putri Hadira. Sasanda. Jatulah. Ridwan. Hadir. Ridwan. Safira. Ridwan. Muzaki. Hadir. Bayaki. Asari. Aulia. Julia. Novia. Lestari. Andara. Tangga. Nur Aisyah. Hadira. Novian. Novian. Salam. Suryanita. Hadira. Arifadja. Adi. Masya Allah. Tiap sakit. Betina juga. Kemarin diisi sama Islam sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nabi itu kan wafat pada tahun 632 Masehi. Dan kepemimpinan agama Islam atau kekhalifahan Islam tidak berhenti begitu saja. Diteruskan oleh khalifah dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Khalifah itu siapa? Pemimpin. Ya, pemimpin atau istilahnya kalau di sini presiden. Setelah khalifah setelah Nabi Muhammad siapa? Terus sejarah singkat masuknya Islam. Perlu dipahami bahwa agama Islam itu mudah diterima untuk masuk ke Indonesia karena proses masuknya agama Islam itu mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana bunyinya? Di samping itu, Islam itu agamanya damai dan tidak sekali dan kepaksaan di dalamnya, sehingga orang itu sukarela masuk ke dalam agama Islam. Proses masuknya Islam ke Indonesia itu melalui satu perdagangan. Indonesia itu termasuk negara yang strategis dan sebagian besar penduduknya itu petani. Itu namanya negara agraris. Jadi tidak jarang banyak saudara-saudara dagang itu mereka tinggal di Indonesia, lalu menyebarkan ajaran agama Islam sambil berjalan. Yang kedua yaitu melalui perkawinan. Pribumi itu menganggap bahwasanya saudara-saudara Islam itu dia idolanya itu orang kaya. Jadi banyak yang menjujurkan anaknya dengan saudara-saudara Islam tersebut. Jadi Islam itu disebutkan dari perkawinan, karena Islam itu dan Islam perkawinan harus sama-sama Muslim. Yang ketiga pendidikan. Yang keempat kesenian. Siapa yang melibatkan melalui kesenian? Wali Songo. Siapa? Sama mas. Tadi
Sama ayam kulit, kemudian disingkat nilai-nilai Islam dalam kesenian. Nah ini ada teori sejarah Mekah, Persia, dan teori Cina. Terus ini kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seiring berjalannya waktu itu banyak kesultanan yang berdiri di Indonesia. Kerajaan Mawar, Samudra Pasai, Demak, Mataram, Cirebon, Banten, dan juga Nah, habis ini kan saya akan berikan kalian LKPD tugas. Nah, menyimak video dan di dalam video ini ada jawaban dari tugas kalian ini. Jadi dicatat dan juga jadikan baik-baik. Apa isi video? Kita bisa menjawab pertanyaan. Satu. Alhamdulillah. Nanti kan di sini ada soal. Nah, jawabannya dicari di dalam. Jawabannya ada di dalam video. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif, dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan juga Maluku. Hal itu terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan juga puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada banyak teori yang menegaskan awal mula masuknya agama Islam ke masyarakat Nusantara di kala itu. Teori-teori ini diperkuat oleh sejumlah bukti yang mendukung adanya jejak sekaligus proses masuknya Islam ke tanah air. Yang pertama, teori Mekah. Berdasarkan teori Mekah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan meyakini agama ini dibawa oleh pedagang Muslim dari Arab yang datang ke tanah air. Salah satu buktinya karena beberapa sumber dari naskah Cina kuno menyebut ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Pada saat itu, sebenarnya pesisir barat Pulau Sumatera merupakan kawasan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang beraliran agama Buddha. Namun, ada penemuan batu nisan yang bertuliskan Syekh Rukumuddin wafat pada 672 Masehi di daerah tersebut.
Sumber lain menerangkan bahwa para pedagang Arab melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara, kemudian menikah dengan penduduk sekitar. Tak hanya membantu keluarga, mereka juga berdakwah di dalam negeri. Yang kedua, teori mujarab. Beberapa sumber lain meyakini sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi saat para pedagang mujarab atau India datang di abad ke-13. Mulanya, para pedagang menjejakkan kaki di Malaka, kemudian berekspansi ke Indonesia, khususnya di pesisir barat Sumatera. Menurut teori ini, kedatangan pedagang Muslim India ke Indonesia yang membawa ajaran Islam melahirkan kerajaan Samudra Pasai. Salah satu buktinya yaitu ditemukannya makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak nisan makam Malik As-Saleh disebut mirip dengan nisan yang ada di India. Corak nisan ini juga disebut mirip dengan nisan makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu anggota Wali Songo yang terkenal berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga terjadi pada abad ke-13. Namun melalui para pedagang Persia atau kini dikenal sebagai Iran. Hal ini tak lepas dari munculnya beberapa kesamaan budaya Islam di Indonesia dengan Timur Tengah. Salah satunya adalah kaligrafi di batu nisan yang ada di Indonesia. Selain itu, juga karena ada kesamaan ritual tabuk di Bengkulu dan tabik di Sumatera Barat yang hampir persis dengan bangsa Persia. Para sejarawan juga meyakini Islam masuk ke Indonesia karena para pedagang Persia lantaran banyak kata-kata bangsa Persia dalam hikayat Melayu, Aceh, hingga Jawa. Namun beberapa pihak menyebut aliran Islam bangsa Persia adalah Syiah, sementara aliran Islam yang berkembang pesat di dalam negeri adalah Sunni. Yang keempat, teori China. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia disebut berasal dari China pada masa dinasti Tang sekitar 618 hingga 905 Masehi. Panglima Muslim China bernama Sa'd bin Waqqas yang aslinya berasal dari Madinah dipercaya sebagai pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Sumber lain menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui penduduk China yang berimigrasi ke Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.